Bab 1339. Domain pedang. Di depannya ada kain usang. Dia pernah melihat secarik kain ini. Ini adalah kain perca di perut gadis buta saat pertama kali bertemu dengan gadis buta, tapi saat itu dia mengira itu tambalan. Ternyata ini jelas bukan tambalan, kalau tidak, gadis buta tidak akan memberikannya. Melihat kain di tangannya untuk waktu yang lama, warrior yang menjentikkan tangan kanannya, dan sehelai jiwa pedang jatuh ke dalamnya. Bang! Kain itu tiba-tiba memancarkan cahaya terang, dan kemudian, gambar biru kristal muncul di depan warrior yang. Gambar itu panjangnya hampir 1 meter dan lebarnya kurang dari setengah meter. Di peta, ada ruang kosong dan tidak ada apa-apa. Peta pedang galaksi. Setelah merenung cukup lama, warrior yang meletakkan tangan kanannya di gambar itu, dan jiwa pedang keluar dari tubuhnya. Ketika jiwa pedang masuk, seluruh gambar tiba-tiba bergetar hebat. Dalam sekejap, gambar yang sebenarnya menghilang, tetapi pemandangan di sekitarnya berubah pada saat gambar itu menghilang. Langit berbintang. Saat ini warrior yang berada di langit berbintang, di atas dan di sekitar kepalanya, ada bintang-bintang yang tak berujung. Pada saat ini, roh pedang muncul di samping warrior yang. Ini dunia nyata. Roh pedang berkata dengan sungguh-sungguh. Warrior yang mengangguk, saat dia menuangkan jiwa pedang ke dalam peta pedang galaksi, peta pedang galaksi membawanya ke langit berbintang. Artinya, sekarang dia sama sekali tidak berada dalam ilusi, tetapi di dunia nyata. Ini bukan rasi bintang sungguhan. Tiba-tiba roh pedang berkata, "Apa maksudmu?" Warrior yang bertanya-tanya. Roh pedang berkata, "Sebuah rasi bintang mungkin berjarak ratusan juta mil dari kita, dan kamu lihat, rasi bintang ini sangat dekat dengan kita." Berbicara tentang ini, roh pedang berhenti sejenak, lalu berkata, "Jika aku tebak dengan benar, ini adalah proyeksi langit berbintang yang dibuat oleh Wu Jijian berdasarkan galaksi alam semesta kita." Proyeksi langit berbintang. Warrior yang semakin bingung. Roh pedang mengangguk dan berkata, dia menggunakan kekuatan gaib tertinggi untuk memproyeksikan rasi bintang tak berujung di langit berbintang ke dalam peta pedang galaksi ini. Sederhananya, peta pedang galaksi ini adalah versi miniatur dari alam semesta langit berbintang. Dan rasi bintang ini di dalam peta pedang galaksi ini pasti ada hubungannya dengan rasi bintang di langit berbintang alas semesta. Jadi saat peta pedang galaksi ini diaktifkan, rasi bintang galaksi alam semesta bisa diaktifkan. Saat roh pedang mengatakan ini, warrior yang mungkin mengerti sesuatu. Peta pedang galaksi ini diciptakan oleh Wu Jijian berdasarkan alam semesta langit berbintang. Dia meniru seluruh alam semesta langit berbintang. Jadi, ketika dia memobilisasi rasi bintang ini di dalam peta pedang galaksi, rasi bintang ini bisa digunakan sebagai media untuk memobilisasi rasi bintang yang sebenarnya di kedalaman alam semesta langit berbintang. Dapat dikatakan bahwa mereka sebenarnya berada di dunia ilusi sekarang, karena rasi bintang yang ada di sekitarnya bukanlah rasi bintang yang sebenarnya, tetapi proyeksi dari rasi bintang di alam semesta langit berbintang. Bagaimana cara memotivasi rasi bintang ini? Tanya warrior yang. Coba gunakan jiwa pedang, kata roh pedang. Warrior yang mengangguk, jiwa pedang alam nirwana muncul di arena, dan langsung menutupi seluruh rasi bintang di arena. Saat jiwa pedang muncul, rasi bintang di arena tiba-tiba mengeluarkan cahaya redup. Cahaya ini bukan cahaya bintang, melainkan cahaya pedang. Tapi, di luar itu, di arena tidak ada gerakan sama sekali. Ada apa? Warrior yang menatap roh pedang. Roh pedang melirik ke sekeliling,
lalu menatap warrior yang dan berkata, "Coba gunakan domain pedang." Warrior yang mengangguk, maju selangkah, dan dalam sekejap, seluruh langit berbintang diselimuti domain pedang miliknya. Saat domain pedang muncul, rasi bintang di arena tiba-tiba bergetar. Pada saat yang sama, wajah warrior yang langsung berubah. Terkejut. Mengapa? Dalam domain pedang, dia adalah master, dia bisa mengendalikan segalanya, dan dia menyatu dengan segalanya. Saat dia menggunakan domain pedang, dia bisa merasakan keberadaan rasi bintang yang tak terhitung jumlahnya. Ini agak aneh, tapi itulah yang dia rasakan saat ini. Rasi bintang yang tak terhitung jumlahnya. Warrior yang tidak hanya bisa merasakan keberadaan setiap rasi bintang di arena, tetapi juga bisa merasakan bagian dalam dari rasi bintang ini. Artinya, dengan bantuan peta pedang galaksi saat ini, dia bisa merasakan rasi bintang dari seluruh galaksi penjara. Tidak hanya bisa merasakan keberadaannya, dia bahkan merasa telah menjalin sedikit hubungan dengan semua rasi bintang di galaksi penjara ini. Aku mengerti kenapa peta pedang galaksi ini harus diaktifkan dengan domain pedang. Pada saat ini, roh pedang berkata, benda ini dilukis oleh Wu Jijian setelah mengamati alam semesta dan galaksi. Jika tebakan aku benar, dia menggunakan domain pedang ketika dia membuat peta pedang galaksi. Hanya dengan menggunakan domain pedang dia bisa membuatnya dan merasakan rasi bintang alam semesta dengan jelas dan kemudian menciptakan peta pedang galaksi. Dan ketika peta pedang galaksi muncul, orang yang mengaktifkannya harus merasakan keberadaan rasi bintang tersebut dan menjalin kontak dengan rasi bintang. Dan untuk merasakan rasi bintang tersebut dan menjalin kontak dengan mereka, hanya dengan menguasai domain pedang. Dan hanya domain pedang yang bisa melakukannya. Bagaimana cara memotivasi peta pedang galaksi? Tanya warrior yang. Roh pedang melihat sekeliling dan berkata, "Kamu masih kekurangan satu pedang." Suara terdengar. Dia langsung berubah menjadi pedang dan jatuh ke kejauhan. Ketika roh pedang berubah menjadi pedang, rasi bintang di arena bergetar hebat. Gerakan mereka, gunakan mereka sebagai media, arahkan dan gerakan rasi bintang di planet ini dan lepaskan energi pedang rasi bintang. Pada saat ini, tiba-tiba roh pedang berkata, "Bisakah?" Tanya warrior yang. Tentu saja. Roh pedang berkata, rasi bintang ini sendiri mengandung kekuatan bintang. Yang harus kamu lakukan sekarang adalah menggunakan proyeksi rasi bintang di peta pedang galaksi sebagai media untuk menggerakkan semua rasi bintang di planet ini dan mengubah kekuatan bintang mereka menjadi energi pedang. Biar aku coba. Warrior yang suaranya terdengar, matanya sedikit terpejam setelah sekian lama. Weng-weng. Suara pedang yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba terdengar di planet penjara, dan kemudian, di langit berbintang planet penjara, tidak terhitung banyaknya rasi bintang tiba-tiba meletuskan satu demi satu energi pedang rasi bintang. Energi pedang rasi bintang ini seperti meteor yang berjatuhan, satu demi satu jatuh menuju benua penjara. Saat ini, hampir semua orang di benua penjara menatap langit berbintang, dengan tatapan tidak percaya, kaget, dan panik di mata semua orang. Akhir zaman datang. Inilah yang dipikirkan semua orang saat ini. Karena di depan mata mereka, energi pedang rasi bintang yang padat berjatuhan ke arah mereka. Langit penuh dengan energi pedang rasi bintang, padat tanpa celah. Betapa menakutkan ini. Namun tidak lama kemudian, energi pedang yang padat itu tiba-tiba menghilang. Melihat adegan ini, banyak orang tiba-tiba menarik napas lega. Di tengah peta pedang galaksi, warrior yang berkeringat deras, matanya merah, dan wajahnya sepucat kertas.
Tidak hanya itu, jika diperhatikan lebih dekat, kamu akan menemukan bahwa ada sedikit warna putih di rambutnya, terutama rambut di kedua sisi telinga yang sangat mencolok, di mana hampir menjadi putih salju. Apakah kamu baik-baik saja? Tanya roh pedang di sebelah warrior yang. Warrior yang menarik napas dalam-dalam, lalu tersenyum kecut, dan berkata, aku hampir cacat dalam permainanku kali ini. Dia berhasil menggerakkan rasi bintang energi pedang, tapi dia harus membayar mahal. Harga ini agak menakutkan, yaitu, dia langsung kehilangan hampir 3.000 tahun usia. 3.000 tahun usia. Ketahuilah bahwa umur pendekar kaisar umumnya sekitar 10.000 tahun, artinya baru saja kehilangan 30% dari umurnya. Untungnya, dia berhenti tepat waktu, jika tidak, itu tidak hanya 3.000 tahun, tetapi dapat langsung dinonaktifkan. Aku ceroboh. Pada saat ini, roh pedang berkata dengan sungguh-sungguh, dengan kekuatan kamu saat ini, domain pedang kamu tidak mampu menanggung begitu banyak kekuatan bintang. Warrior yang mengangguk, berapa banyak rasi bintang di seluruh planet penjara? Begitu banyak kekuatan bintang dan itu tidak mampu dia tahan sekarang. Bahkan, beruntunglah dia sekarang telah mencapai pendekar kaisar. Jika dia menggunakan kekuatan setengah kaisar untuk memotivasi energi pedang rasi bintang, maka tak perlu diragukan lagi, dia akan langsung meninggal dalam waktu singkat. Tidak masalah sekarang, jika dia bertaruh sepenuhnya dan menggerakkan sekali lagi rasi bintang formasi pedang, tetapi harganya agak tinggi, bahkan lebih mahal daripada pembakaran jiwa. Pembakaran jiwa hanya kehilangan alam, dan menggunakan metode ini akan membunuh dia. Jangan pakai kalau bisa, kata roh pedang. Warrior yang tersenyum pahit dan berkata, tentu saja. Sebenarnya, kekuatan rasi bintang formasi pedang ini sangat mengerikan. Dapat dikatakan bahwa jika dia menggunakan metode ini melawan Linux, Linux pasti akan menjadi sampah. Jangankan membunuh Linux, tidak bermasalah untuk menghancurkan seluruh benua penjara. Jika energi pedang itu jatuh ke arah benua penjara sekarang, bahkan jika benua penjara tidak sepenuhnya hancur pada akhirnya, setidaknya 90% dari makhluk di benua penjara akan mati. Energi pedang rasi bintang yang tidak terhitung jumlahnya. Bahkan dia tidak tahu ada berapa energi pedang semuanya. Oh ya. Pada saat ini, warrior yang tiba-tiba berkata, jika kita meninggalkan planet ini, apakah peta pedang galaksi ini tidak berguna? Tentu saja tidak. Roh pedang berkata, fungsi dari peta pedang galaksi ini adalah untuk mensimulasikan rasi bintang di mana kita berada, jadi selama ada rasi bintang, itu bisa diaktifkan. Baguslah kalau begitu. Warrior yang tertawa. Apakah kamu tahu satu manfaat domain pedang sekarang? Kata roh pedang. Warrior yang terdiam beberapa saat, lalu mengangguk dan berkata, sebenarnya aku sudah menguasai beberapa fungsi domain pedang. Apa yang bisa dilakukan domain pedang? Dapat menekan jiwa pedang lebih kuat darinya, dapat menekan semua kekuatan hukum, dapat menyalin beberapa kekuatan hukum, dapat menyembunyikan auranya sendiri, dapat membuat dia dengan cepat melatih keterampilan pedang. Dan sekarang, dia belajar satu hal lagi, yaitu dia bisa merasakan benda berenergi, dan langsung menggunakan benda berenergi sebagai media untuk memanggil energi pedang. Misalnya, jika ada batu kecubung di sekelilingnya sekarang, selama dia menggunakan domain pedang untuk merasakan batu kecubung dan kontak batin dengan batu kecubung tersebut, dia dapat langsung mengaktifkan energi di batu kecubung tersebut menjadi energi pedang untuk melawan musuh. Wu Jijian menggunakan prinsip ini untuk membuat peta pedang galaksi,
Tetapi dia tahu bahwa domain pedangnya tidak sanggup mencakup rasi bintang di seluruh planet, jadi dia membuat peta pedang galaksi dan menggunakannya sebagai media untuk merasakan rasi bintang yang sebenarnya. Menggunakan versi kecil untuk merasakan versi besarnya. Harus dikatakan bahwa Wu Jijian adalah seorang jenius. Apakah kamu tahu kengerian domain pedang sekarang? Kali ini, roh pedang bertanya lagi. Warrior yang mengangguk, tentu saja dia tahu kengerian domain pedang. Ketika suatu saat domain pedang dia bisa menutupi seluruh planet, pada saat itu benda berenergi seluruh planet bisa diaktifkan menjadi energi pedang. Dan jika saat domain pedangnya bisa mencakup seluruh alam semesta. Bersambung.